Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sebagai kelompok 4 akan membahas tentang kajian historis dan pandangan tentang Qadariyah dan Jabariyah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah kita memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Anifan, sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada presentator yang pertama, teman kita Andini Dwi. Kemudian presentator yang kedua ada Nurul Ilma. Setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadilah beberapa kekacauan antara umat Islam, yaitu terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan sehingga terjadi perpecahan yang mengakibatkan munculnya aliran-aliran baru dalam agama Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Jabariyah dan Qadariyah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk membahas tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kita akan membahas tentang pengertian dan asal-usul aliran Jabariyah dan Qadariyah, kemudian sejarah perkembangannya, kemudian iktikad aliran Jabariyah dan Qadariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian apa pandangan ahli ilmu kalam terhadap aliran Jabariyah dan Qadariyah, dan siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam aliran Jabariyah dan Qadariyah. Baik, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, waktu dan tempat akan kita serahkan kepada para moderator kita yang akan menjelaskan secara jelas. Baik, silakan. Pengertian dan asal-usul aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Asal-usul aliran Jabariyah. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberi pengaruh besar dalam cara hidup mereka ini, menyebabkan mereka tidak punya daya dan kesanggupan apa-apa, melainkan semata-mata patuh, tunduk, dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Dan dalam Al-Quran sendiri banyak memuat ayat-ayat yang membawa kepada timbulnya paham Jabariyah. Aliran Jabar muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermadzhab Qura dan agama Kristen bermadzhab Ya'qubit. Kemudian pengertian dan asal-usul aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Asal-usul aliran Qadariyah.
didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Akan tetapi, jika kita dalami ajaran Al-Quran dan hadis secara komprehensif, serta memerhatikan realitas kehidupan sehari-hari, maka akan tampak jelas bahwa paham Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir adalah mengandung berbagai kelemahan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Kemudian, tokoh dan doktrin aliran Jabariyah. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah, di antaranya yang pertama ada Al-Ja'ad bin Dirham, yang kedua Jaham bin Sofwan, yang ketiga Ad-Dirar, yang keempat Husain bin Muhammad An-Najjar. Doktrin Jabariyah. Yang pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, surga neraka tidak kekal. Kemudian tokoh dan doktrin aliran Qadariyah. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah diantaranya. Yang pertama, Mahad al-Jauhani. Yang kedua, Hailan al-Dimaski. Doktrin aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Yang kedua, dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Yang keempat, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Sejarah perkembangan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sejarah aliran Jabariyah. Sejarah kemunculan aliran Qadariyah tidak lepas dari gejolak politik pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Salah satu aliran teologi yang tertua dalam Islam adalah Qadariyah. Kemunculan aliran Qadariyah tidak semata karena dinamika pemikiran dalam Islam, melainkan juga disebabkan gejolak politik pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pokok pemikiran para tokoh aliran Qadariyah yang paling masyhur dalam sejarah ialah pandangan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memutuskan perbuatan sendiri. Hal ini yang membuat Qadariyah bertentangan dengan aliran Jabariyah. Keyakinan bahwa manusia bebas berkehendak dan bertindak itu melatar belakangi penamaan aliran ini dengan istilah Qadariyah. Kemudian sejarah aliran Qadariyah. Sejarah aliran Jabariyah tidak terlepas dari respon sejumlah tokoh muslim pada awal perkembangan Islam terhadap kemunculan paham Qadariyah. Manusia hanyalah wayang dalam pentas semesta. Dalam pertunjukan adalah Tuhan. Segala hal yang terjadi pada wayang adalah kehendak sang dalang. Wayang tidak memiliki kemampuan apapun untuk memutuskan nasibnya sendiri. Ilustrasi di atas adalah saripati pemikiran aliran Jabariyah yang kerap pula disebut fatalisme. Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam Islam, paham Jabariyah muncul sebagai respon pada lahirnya aliran Qadariyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iktikad aliran Jabariyah dan Qadariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. 1. Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Qadariyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh.
Yang kedua, Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Setiap manusia pasti merasakan surga dan neraka. Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapat surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapat ganjaran di neraka. 3. Takdir dalam pandangan kaum Jabariyah memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qadariyah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta sejak zaman azali. Manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya. Lanjut, pandangan ahli ilmu kalam terhadap aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ajaran yang dikembangkan oleh ulama Jabariyah maupun ulama Qadariyah. Beberapa argumen diberikan untuk menolak ajaran kedua paham ini, keyakinan bahwa manusia dipaksa atau majbur dalam melakukan segala sesuatu akan membuat manusia menjadi malas berusaha karena menganggap semuanya merupakan takdir yang tidak dapat diubah. Juga dapat menyebabkan manusia tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu. Penolakan terhadap ajaran ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, 1. Bangsa Arab telah terbiasa dengan pemikiran pasrah terhadap alam yang keras dan ganas. Yang kedua, pemerintah tidak menganut paham Jabariyah, menganggap gerakan paham Qadariyah sebagai suatu usaha penyebaran paham dinamis dan daya kritis rakyat. Baik, terima kasih untuk para moderator karena telah menjelaskan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu perbandingan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Qadariyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki wewenang penuh untuk menentukan hidup. Kemudian pandangan ahli ilmu kalam terhadap aliran Jabariyah dan Qadariyah. Para ahli ilmu kalam banyak memperdebatkan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ulama Jabariyah maupun ulama Qadariyah. Kemudian tokoh-tokoh aliran Jabariyah, Al-Ja'ad bin Dirham, kemudian ada Jaham bin Sofwan, ada Adhan Dirar, kemudian Husain bin Muhammad An-Najjar. Kemudian doktrinnya, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Kalam Tuhan adalah makhluk. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Surga neraka tidak kekal. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Ma'bad al-Jauhani dan Khailan al-Dimashqi. Doktrin-doktrinnya yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Dalam memahami takdir Qadariyah terlalu liberal, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Kemunculan aliran Qadariyah tidak semata karena dinamika pemikiran dalam Islam, melainkan juga disebabkan gejolak politik pada masa dinasti Umayyah, yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi. Sejarah aliran Jabariyah tidak terlepas dari respons sejumlah tokoh muslim pada awal perkembangan Islam terhadap kemunculan paham Qadariyah dan manusia hanyalah wayang dalam pentas semesta. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih jelasnya mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.